Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan bahas tentang gaya gravitasi Newton. Kalau sebelumnya adalah hukum Newton tentang gaya yang bekerja pada suatu benda, sekarang kita gaya yang ada gaya gravitasi Newton. Oke, kalau tentang gravitasi sebenarnya kita udah sering dengar ya nih tentang gravitasi ini. Tapi sebenarnya apa sih itu gravitasi? Kan? Kita semua belum tahu, pasti kamu nih belum tahu jelas tuh gravitasi itu apa. Yang kalian tahu pasti gravitasi itu adalah 10 meter per second kuadrat. Tapi sebenarnya gravitasi itu apa sih? Oke. Nah, apa itu gravitasi? Secara singkat Newton bilang kalau gravitasi adalah sifat yang akan muncul pada setiap benda yang memiliki massa dan memiliki karakteristik tarik-menarik. Jadi, kalau kata Newton, gravitasi itu tuh ada di semua benda. Gitu. Tapi syaratnya benda itu harus punya massa. Jadi ini mau benda sebesar planet atau sekecil debu, mereka punya yang namanya gaya gravitasi. Itu kata siapa? Bukan kata saya, tapi kata Newton. Gaya gravitasi itu akan saling tarik-menarik. Misalkan ada dua benda atau dua planet. Ini planet 1 misalnya atau planet A. Yang ini planet B atau planet kedua gitu. Nah, mereka akan punya sifat saling tarik-menarik. Berarti ada gayanya kemana kalau tarik-menarik? Iya, ada gayanya ke dalam. Nah, set. Ini ya. Nah, ini gaya punya siapa? Ini gaya punya A. Ini gaya punya B. Dia akan saling tarik-menarik gitu. Jadi, si benda ini sebenarnya selain menarik ke saling tarik-menarik ini, dia juga punya gaya tarik di setiap sisinya gitu. Ini menurut Newton gitu. Nah, gitu juga sama yang B ini nih. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kita perjelas lagi gaya gravitasi itu seperti apa. Nah, gaya gravitasi itu dirumuskan sebagai berikut. Yaitu gaya gravitasi nilainya akan sebesar F, ya kan, gaya biasa, di mana dikali G, ya kan, M1 kali M2 per R, 2 kuadrat. Nah, siapa sih siapa sih M1 sama M2? Nah, di sini F itu gaya gravitasi, satuannya biasa Newton karena gaya. Lalu di sini ada massa planet 1 atau benda 1 ya. Sama satuannya kilogram. Ini juga satuannya kilogram. Kalau yang ini satuannya apa? Meter. Oke. Jadi gaya gravitasi itu ditentukan oleh massa benda atau massa planet. Misalkan di sini M1, ini ada yang gede di sini. Ini M2. Mereka punya jarak. Nah, misalkan jaraknya R. Nah, jarak inilah yang mempengaruhi besar gaya gravitasi antar kedua planet. Misalkan ini bulan. Ini bumi. Gitu. Nah, bulan sama bumi, kenapa si bulan bisa mengitari bumi? Itu karena ada gaya gravitasi ini. Gitu. Oke, saya sampai sini ya. Jadi si bulan nih bisa mengitari matahari karena ada si gaya gravitasi tersebut. Kenapa ada pasang surut? Nah, pasang surut juga diakibatkan oleh siapa nih? Oleh si bulan. Dia punya gaya gravitasi. Gaya gravitasinya narik benda-benda kecil yang ada di dalam bumi sehingga
si airnya permukaannya ikut naik. Nah, terjadilah yang namanya pasang. Terus kalau surut gimana, Kang? Kalau surut berarti ketika si bulannya nih yang di bagian sini mengalami pasang. Nih. Kenapa? Karena sisinya ketemu sama bulan. Nah, bagian sini dia mengalami surut. Kenapa? Karena sisi sini tidak berhadapan dengan si bulan gitu. Jadi di sini nggak ada gaya gravitasi yang narik, tapi di sini ada gaya gravitasi yang narik. Tuh. Oke. Next, kita coba kerjain contoh soalnya. Sebuah roket yang beratnya W diluncurkan vertikal ke atas dari muka bumi katanya. Jika D adalah diameter bumi, maka tepat saat roket berada pada ketinggian 0,5 D dari muka bumi, berat roket adalah, kita ditanya W-nya roket ya. Beratnya roket. Oke. Ntar dulu. Oke. Ini ada sebuah roket katanya. Beratnya W diluncurkan di vertikal ke atas muka bumi. Berarti kita harus bandingkan ya. Ada W di bumi, ada W di ya. Ingat W itu sama dengan apa? Massa dikali gravitasi, gitu kan? Nah, ya kan? Nah, karena W ini dia jaraknya berubah, maka gravitasinya nanti juga berubah atau percepatan gravitasinya berubah. G sendiri, nih aku tambahin, belum dijelasin sebenarnya, adalah F dibagi R. Maaf. F dibagi M. Atau sebenarnya G itu adalah G besar kali M1 kali M2 dibagi sama M1. Sehingga medan gravitasinya nanti jadi G dikali M2 per R1 kuadrat kali M1. Dicoret, jadi salah R2 kuadrat. Ini adalah si G, nanti selanjutnya bakal jelasin. Jika dia adalah diameter bumi, maka tepat saat roket pada jarak ketinggian 0,5 D dari permukaan bumi, berat roket adalah, jadi analoginya gini, ini bumi, ya kan? Ini dia punya diameter, panjangnya D, ya kan? Dari sini ke sini itu D. Berarti kalau si siapa namanya? Nah, ini kan setengah D jari-jarinya. Dia katanya berjalannya pun 0,5 D, berarti setengah D per 2 juga. Nah, berarti kita hitungnya jaraknya dari pusat bumi ke sini. Gitu. Sehingga nanti gaya gravitasinya adalah, kita bandingkan. Si W-nya kita bandingkan ya. W1 banding W2, ya kan? Sama dengan M1 kali G1 banding M2 kali G2. Ini kan sama ya? Ya kan? Karena bendanya sama, coret. Tinggal kita ganti si ini. Kita tulis di atas biar nggak boros tempat. W1 banding W2, tadi langsung coret aja ya, sehingga dapat G1 banding G2, ya kan? W1-nya biarin. W1-nya sebesar W, W2-nya nggak tahu, G1-nya kita masukin ini. Karena dia permukaan bumi, berarti dia D per 2, karena R-nya sebesar jari. R ini apa? R ini jarak. Oke. Berarti nanti sama dengan G besar dikali M2, M benda, M planet dibagi R2-nya. R2-nya berapa? R bumi atau D per 2 pangkat dibagi sama G besar lagi, bagi M per, ini sebesar D, karena setengah tambah setengah. Dicoret, coret, coret, coret. Nah, sisalah W per W2 sama dengan 1 per
1/4 dibagi 1, ya kan? Karena D-nya juga dicoret nih, karena dia keluar kuadrat kan. Tahu ini 4-nya nanti naik ke atas, berarti nanti W sama dengan 4 dibagi W2. Salah, sama dengan ya, per 1 kali silang. W sama dengan 4W2. Atau W2 nanti sama dengan 4W. Maaf. W2 sama dengan 1/4W ya. Oh, berarti kita tahu nih W2 bakal besarnya 1/4W atau 1/4 lebih kecil dari W1. Jadi kalau mau ringan beban kita gampang. Tinggal kita terbang aja lebih tinggi ya. Oke, next. Nah, ini dia medan gravitasi. Ini salah ya, seharusnya bentuknya E atau G kecil. Nah, ini juga saya belum ganti lagi. Gitu. Ini medan gravitasi. Jadi ada yang namanya medan gravitasi. Apa sih itu medan? Jadi medan itu kan daerah atau area. Kalau ditanya medan gravitasi, ya berarti area di sekitar suatu benda yang masih merasakan gravitasi atau masih merasakan gaya gravitasi gitu. Jadi mau di ujung kulon pun nih, bulatan ini di Jakarta, ke ujung kulon dia masih merasakan gaya gravitasi? Masih, tapi mendekati 0. Kenapa? Karena medan gravitasi dipengaruhi oleh ini. Ini apa? Ini jarak pusat benda, kalau bendanya besar, ke suatu titik. Yang ini adalah massa benda. Benda yang kita cari, siapa medan gravitasi. Oke, next. Seorang astronot ketika berada di permukaan bumi mengalami gravitasi sebesar G. Maka ketika berada di ketinggian 1,5 dari bumi, permukaan bumi, akan mengalami medan gravitasi sebesar Oke. Sama kayak tadi, ini kita bandingin ya. Berarti kita bandingin G1 banding G2 harus setara sama G besar per M bumi per R bumi, ya kan? Kuadrat. Ini. Nah, dibagi. Ini R1 ya. Nah, karena bendanya sama, planetnya sama, berarti rumusnya juga sama. Yang beda apanya? Jaraknya. Tahu kalau kalian mau meringkas, nanti akan muncul kelompok rumus baru. Seperti ini jadinya. Nah, ini kalau kalian mau pakai, boleh langsung kayak gini. Oke, G1 katanya sebesar G, masukin. G2 yang ditanya, ya kan? Berarti R2-nya masukin berapa? 1,5 ditambah R bumi. Kenapa? Karena kalau kita punya yang namanya bumi, kan lingkaran, sama kayak tadi dia punya jari-jari. Kalau di permukaan berarti di sisi sini, ya kan? Di sisi bolanya kan? Nah, kalau orangnya di sini, berarti jarak dia ke pusat adalah jari-jari bumi. Ketika dia terbang sejauh 1,5 R, berarti dia di sini. Jaraknya berarti ditambah 1,5 tambah R. Oke. R2-nya 1,5 tambah R. Berarti 1,5 R tambah R. Atau 1,5 tambah 1. Nilainya 2,5 R. 2,5 R itu kan kalau kita jadiin pecahan, dia senilai sama siapa? Ayo. Senilai sama, iya, 5/2. Masukin di sini 5/2 dipangkatkan 2 sama dengan, ada R-nya ya. R-nya di sini, R aja. Nah, R-nya nanti pasti coret, ya kan? Nanti 5/2-nya kita pangkatin 2. Kita punya G per G2 sama dengan 25/4. Yang ini sisa 1. Atau kita bisa bilang aja G per G2 sama dengan 25/4 kali silang.
gitu kan. Berarti G2 kali 4 sama dengan 25 dikali G. Sini berarti nilai G2 sama dengan 25 per 4 dari G. Nah, lebih besar lebih kecil? Lebih besar, karena atasnya gede ya. Otomatis dia pasti lebih besar daripada G. Maaf terbalik. Ini 4, terang jadinya 4 per 25 ya. Nah, jadinya lebih kecil dia, maaf. Oke, next. Ini ada hukum Kepler. Hukum Kepler itu ada 3, 1, 2, 3. Hukum 1 dan 2 itu lebih ke arah teori ya. Kalau untuk di tingkatan SMA, biasanya kita mengaplikasikannya adalah hukum Kepler 3. Jadi kita bahas aja sedikit tentang hukum Kepler 1. Di sini dia bilang lintasan orbit setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Tahu elips ya? Kalian bilangnya oval. Inilah ya. Nah, elips itu nanti kalian belajar di matematika, dia punya namanya 2 titik fokus. Nah, kalau di hukum Kepler bilang, salah satu fokusnya adalah matahari. Nah, ini kita sebut matahari. M aja ya, biar nggak pegel saya nulisnya. Nah, si planet mengelilinginya, nah, ini misalkan bumi, ya kan? Terus ada yang lebih besar lagi nih elipsnya. Misalkan di sini adalah si Mars gitu. Nah, mereka mengitarinya itu dalam bentuk atau dalam kurva lintasan ya, berbentuk yang namanya lintasan elips. Nah, dengan matahari itu di salah satu fokusnya. Bisa yang di sebelah kanan nih, ini fokus. Di sebelah kiri, fokus 1, fokus 2. Nah, titik fokus itu apa? Jadi titik pusat dia berputar gitu. Jadi matahari itu menjadi pusat berputarnya tapi di dalam bentuk elips. Kang, kenapa fokusnya nggak di tengah? Nanti kalian bakal belajar lebih dalam ketika di pelajaran matematika peminatan. Oke, lanjut ke hukum Kepler 2. Nah, hukum Kepler 2 bilang garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari mencangkup luas daerah yang sama dalam interval waktu yang sama. Nah, maksudnya gimana? Aku coba gambar bagus ya. Nah, misalkan ini adalah lintasan orbit, ya kan? Matahari di sini, ya kan? Ini waktu bumi, ini posisi bumi, misalkan pada bulan, salah di sini ya, taruh lagi bumi juga. Nah, oke, saya ganti warna dulu, merah aja. Nah, aduh. Dari sini ke sini adalah dari misalkan Januari ke Maret, gitu kan? Berarti Januari, Februari, Maret, 3 bulan ya. 3 bulan. Gitu. Nah, set kita buat garis khayal ke si matahari. Gitu. Ini misalkan dari bulan Januari, ya kan? Sampai ke sini ini adalah bulan Maret gitu. Berarti ini saya hapus ya biar nggak bingung. Di sini Januari, ini Maret misal. Nah, sedangkan di sini misalkan di sini nih, misalkan di sini
berarti warna apa ya? Merah udah, berarti kita ganti warna biru. Nah, kalau yang ini misalkan Agustus, September, Oktober. Nah, nanti kalau kita hitung, kalau gambarnya bagus ya, jarak luas yang di sini itu nilainya bakal sama dengan luas yang di sini, atau nanti A1 sama dengan A2. Pertanyaannya gimana caranya kita ngitung A-nya ya kan? Nanti ngitung A-nya pakai juring elips gitu. Tapi tenang aja, di SMA kita jarang atau sedikit pakai hukum Kepler 2 sebagai soal. Yang lebih sering adalah nanti hukum Kepler 3. Nah, ini adalah hukum Kepler 3. Pada hukum Kepler 3, dia bilang apa? Kuadrat periode orbit pada suatu planet sebanding dengan pangkat 3 dari jarak rata-ratanya. Jarak rata-ratanya dari matahari. Nah, nilainya selalu konstan. Jadi, kalau misalkan dibandingin periode dengan jaraknya dipangkatkan 3 itu akan selalu sama gitu. Misalkan, ini matahari. Ya kan? Dia punya planet yang mengitari dia gitu kan. Oh, jelek. Tuh. Nah, gitu ya. Misalkan ini bumi ya kan. Periodenya 2 gitu kan. Jarak dia rata-rata adalah 3 gitu. Nah, terus ada planet lagi yang lebih kecil orbitnya. Siapa? Venus misalkan. Misalkan di sini Venus. Periodenya misalkan 5 itu jaraknya. Misalkan 1. Nah, perbandingan mereka ini akan selalu sama gitu. Jadi jangan 1 ya. Oh. 15 gitu. Jangan 5 juga. 4, 2, 3. 1. Nah, ini berarti 1,5 jaraknya. Oke, kurang lebih gitulah pokoknya ya. Lanjut, kita coba ke contoh soal. Waktu yang diperlukan oleh bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun. Nah, berarti kita diketahui dulu. Berarti periode 1 atau periode bumi adalah 1 tahun. Dan jarak rata-rata antara bumi dan pusat surya adalah segini. Berarti R1 lagi. 1,5 dikali 10 pangkat 11. Gitu kan? Bila diketahui ternyata periode orbit planet Venus adalah 0,615 tahun, T2 0,615 gitu ya. Oke. Bila diketahui, yang ditanya adalah berapakah jarak antara antara matahari dengan Venus. Berarti pakai perbandingan yang tadi. Kalau kalian nggak mau ribet, R-nya kita biarin dulu aja. Jadi R. Gitu. Baru nanti dikali ini. Atau kita punya nanti jawab di sini. T1 ya kan, banding R1. Ini pangkat 3, pangkat 2. T2 pangkat 2 per R2 pangkat 3. Ini T1-nya masukin 1 tahun. Set. Dibagi 1,5 kali 10 pangkat 11. Atau kita buat saja R. 1 sama dengan T2-nya 615 dibagi R2 pangkat 3. Gitu kan? Lanjut, yang ditanya R3. Kita kali silang. Berarti nanti R2 pangkat 3 itu senilai sama dengan 0,615 ya kan? Dikali sama R1 pangkat
3. Baru kita substitusi. Oke, kita substitusi 0,615. R-nya berarti nanti kita punya R2 pangkat 3 sama dengan 0,615 dikali berapa? 1,5 kali 10 pangkat 11 dipangkatkan 3 gitu. Oke, kita pangkatin dulu nih. Saya hitung pakai kalkulator ya biar cepat. 1,5 1,5 dikali 10 ya kan? 10 pangkat 11 ya. Berarti dia besarnya, ini kita langsung akarin ya. Akar 3 dari 0,615 dikali 1,5 pangkat 3 itu 3,375. 10-nya jadi dikali 10 pangkat 3. Ini akar 3. Oke, ini kita kali. Kita kali sama 0,165. Ya, salah. 615. Terus kita akar 3. Ini hasilnya jadi akar 3 dari 2,075625 dikali 10 pangkat 33. Atau nanti hasil akhirnya akar 3 dari 2,075625 dikali 10 pangkat 33 ya, itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat 11 ya kan, dikali akar 615, akar 3 dari 615 dibagi 20 begitu. Oke, selesai materi kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.